kita menghadap ke papan tulis ya. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada sampah di sekitarnya, tolong dibersihkan dulu. Sampahnya ke kotak sampah. Ya. Oke, hari ini boleh lihat kita akan belajar tentang sistem pencernaan, yaitu sebab, organ, dan fungsi sistem organ. Sudah dipelajari semalam? Belum. Ada yang sudah? Belum, semuanya belum. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Yang pertama, konsentrasi dan tidak mengganggu kelompok lain saat berdiskusi. Jadi ada penilaian kelompoknya nanti ya, ada kekompakan dan lain-lain. Nanti akan diberikan reward tuh. Ya. Ada yang mau ditambahkan? Cukup? Bisa ya, diikuti ya. Oke, minggu lalu kita telah belajar jenis-jenis nutrisi. Ingatkah kalian nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh? Karbohidrat itu yang paling penting. Lalu vitamin, lemak, mineral. Oke, lanjut. Kan kita tangan dulu. Apa itu? Artinya masih ingat, masih lengkap ya di dalam Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama kalian bisa menjelaskan pengertian dari sistem pencernaan. Yang kedua, mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan. Nah, adapun kegiatan pembelajaran kita hari ini kita menggunakan model yang namanya project based learning. Apa itu project? Kalian menghasilkan sebuah produk, ya. Nah, kita akan selesaikan dalam waktu 2 jam. Dan di sini ada diskusi kelompok, pembuatan proyek, nanti ada presentasi di depan kelas. Ya, di depan sini. Ya. Oke, untuk penilaian seperti biasa akan dinilai tingkat kalian, lalu pengetahuan kalian dan keterampilan. Itu ada tulis ya. Jadi kerjasama, collaboration, kreatif dalam membuat karyanya. Oke, sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Di dalam LKPD ini sudah ada materi ya. Oke, di LKPD di halaman ini nanti ada kalian mengamati LKPD. Nih, sama seperti yang di depan. Sudah dibuka? Buka LKPD-nya bagian ini. Ya, sudah ketemu? Ya, kita baca sama-sama artikelnya ya. Nah, di dalam LKPD itu ada suatu artikel yang memberitakan di Inggris kalau siapa bilang tak punya lambung orang tak bisa makan. Ini ada 2 orang kakak beradik membuktikan dia masih bisa hidup normal setelah lambungnya diangkat karena kanker. Tetapi syaratnya makan tak bisa banyak-banyak, kadang 1 sendok atau maksimal 1/3 porsi biasa. Saya jauh lebih baik daripada sebulan sebelumnya, tapi jelas masih ada efek samping yang saya rasakan dengan tidak memiliki lambung. Menurut beberapa dokter, manusia tak bisa hidup tanpa usus halus, gitu ya. Jadi nanti kalian menganalisis berkaitan dengan fungsi dari organ-organnya. Oke, dari artikel ini siapa yang bisa mengajukan rumusan masalah? Coba. Mengapa orang yang tidak memiliki lambung masih bisa kita bertahan hidup? Oke, mengapa orang yang tidak memiliki lambung masih bisa bertahan hidup? Ini yang akan kalian bahas terkait dengan proyek yang kalian akan buat. Maka nanti di proyek kalian itu harus memuat fungsi-fungsi dari masing-masing organ sistem pencernaan. Proyek, alat, peraga, sistem pencernaan. Boleh pakai karton, boleh dan lain-lainnya.
Ini sama PD itu lengkap ya, materinya bisa dibaca. Kalau misalnya di sana itu namanya Ini siapa? Ini siapa? ditempel. Rambut rusak garis sih mana? Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang alat gerak alat peraga sistem pencernaan manusia. Menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil. Pembuangan dapat makanan dalam langsung dengan gerakan kristalin. Mengajukan langsung dalam data sehingga membantu proses pencernaan lambung, memecahkan makanan dan mencampurkan dengan enzim asam. Besar, menyerap air membentuk fases usus halus, menyerap sebagian besar nutrisi makanan. Halus fungsinya mengeluarkan fases dari saluran pencernaan. Proses makanan dihancurkan melalui mulut, setelah itu menuju kerongkongan, setelah menuju kerongkongan, menuju lambung, setelah menuju lambung menuju halus, setelah menuju halus menuju usus besar, setelah menuju usus besar menuju anas dan buang. Ingin menyampaikan hasil kelompok Sistem pencernaan manusia ini fungsi menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Fungsi memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Apa itu gerak peristaltik? Di mana terjadinya gerak peristaltik? Kelompok 3 di kerongkongan. Nah, apa itu gerak peristaltik? Gerakan mendorong makanan dari kerongkongan menuju lambung. Oke, yuk. Hati sebagai sistem pencernaan, tetapi tidak secara langsung. Oke, pertanyaannya bagus ya dari kelompok 4. Kenapa ada hati di sini? Apakah hati termasuk sistem pencernaan atau organ pencernaan? Iya atau tidak? Ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Nanti kita akan bahas ya. Tapi hati dilalui tidak oleh makanan? Tidak. Organ utamanya tadi seperti disampaikan Putri, dari mana ke mana, Bu? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anis. Nah, jadi tidak, makanan tidak masuk ke hati, tapi dari mulut masuk ke lambung, masuk ke usus halus, masuk ke usus besar, baru dikeluarkan dari anis. Ya, saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui langsung oleh bahan makanan, yang dilewati langsung. Apa saja? Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anis. Ya. Lalu apa itu kelenjar pencernaan? Kelenjar pencernaan adalah bagian yang mengeluarkan enzim untuk membantu pencernaan, yang mengeluarkan enzim. Ya. Kesimpulannya yaitu proses pencernaan manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus,
besar dan penuh. Oke, benar. Pencernaan mekanik adalah pencernaan zat makanan menjadi lebih kecil terjadi di mulut, kerongkongan, lambung, dan usus besar. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan makanan dengan bantuan enzim terjadi di mulut, lambung, dan usus halus. Itu bedanya ya, pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Kasih tepuk tangan dulu. Oke? Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Kita masuk ke refleksi. Apa yang kalian sukai dari proses pembelajaran yang telah kita lakukan? Ayo. Oke, yang tadinya tidak bisa dilihat dengan varian yang tadi. Lanjut. Kita bisa mengetahui fungsi dari alat peraga sistem pencernaan. Oke, bisa mengetahui masing-masing fungsi dari sistem pencernaan. Kita bisa berkreasi membuat sistem pencernaan. Iya, terbukti kalau kalian tuh kreatif sekali ya. Maksudnya punya inisiatif sendiri-sendiri. Ada yang seperti buku, ada yang ditempel-tempel dan lain-lainnya ya. Bukti kalau kalian tuh bisa memunculkan ide-ide kreatif dengan membuat satu produk. Ada yang harus diperbaiki? Apa? Gambarnya. Oke, pilih lagi. Nah, termasuk ibu pun ibu juga akan memperbaiki pembelajarannya ya, ke depan agar bisa lebih baik. Nah, penugasan pelajari dan ringkas materi tentang gangguan sistem pencernaan. Dan kita akan membuat poster sistem pencernaan. Ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bisa diserap dengan baik dan bermanfaat di setiap hari. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita berdoa untuk yang sama masing-masing. Berdoa.